Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 12 IPA 4. Di sini kami akan mempresentasikan pelajaran PPKN tentang materi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Disusun oleh kelompok 2, diantaranya ada yang pertama Agista Permatasari, yang kedua Alda Aldelia, yang ketiga Esa Aulia Ramadhani, yang keempat Dede Arif Munawar, yang kelima Firman Betullah, yang keenam Fitri Fadilah, yang ketujuh Hambali, dan yang terakhir ada Irfan Hakim. Langsung saja ke presentasinya. Nama saya Dede Arif Munawar. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Berdirinya Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan hasil dari konferensi meja bundar yang melibatkan 4 pihak, yaitu Indonesia, Belanda, BFO, dan UNCI. KMB atau Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Belanda, tepatnya di kota Den Haag. KMB berlangsung dari 28 Agustus sampai 20 November 1949. Hasil dari KMB ini ialah sebagai berikut. Pertama, akan dibentuk Republik Indonesia Serikat. Kedua, penyerahan kedaulatan yang pada pelaksanaannya secara simbolik dilaksanakan 2 kali, yaitu di Amsterdam, Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, dan di Jakarta, Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda atau untuk wadah kerjasama Indonesia-Belanda. Keempat, perlindungan usaha milik Belanda di Indonesia. Kelima, terkait permasalahan utang kolonial Belanda. Terakhir yaitu permasalahan status Irian Barat. Nama saya Alda Aldelia dari 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bentuknya RIS. Tujuan dibentuknya negara RIS tidak lain adalah untuk memecah belah rakyat Indonesia dan melemahkan pertahanan Indonesia. Pengubah Indonesia menjadi negara serikat telah real diputuskan melalui perlindungan konferensi meja bundar. Negara Republik Indonesia Serikat memiliki total 16 negara bagian serta 3 daerah yang lain ditetapkan menjadi daerah kekuasaan. Pembentukan negara Indonesia Serikat ini ditunjukkan Belanda untuk memecah Belanda Persatuan Rakyat Indonesia dengan kondisi wilayah Indonesia yang telah dibagi menjadi beberapa negara bagian, membuat Belanda berasumsi sangat mudah untuk mengadu domba para masyarakat Indonesia. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Irfan Hakim, kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan RIS. RIS merupakan negara serikat sehingga dalam kehidupan politiknya, dalam negara RIS terdapat negara bagian yang mempunyai perintah sendiri. Pembentukan negara bagian nampaknya oleh Belanda didasarkan dengan etnitas. Ketika Republik Indonesia Serikat berdiri pada tanggal 27 Desember 1949, menjadi tanda tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar RIS yang dibentuk pada 29 Oktober 1949. Selain terjadi perubahan dalam konstitusi RIS, juga mengalami perubahan dalam bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk negara RIS mempunyai perbedaan dengan bentuk negara Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang berbentuk kesatuan. Bentuk negara RIS memilih bentuk federasi atau federal. Seperti negara Amerika Serikat, bentuk negara federasi ini itu di mana dalam suatu negara terdapat negara bagian yang mempunyai pemerintahannya sendiri. Sedangkan bentuk pemerintahan RIS masih memilih republik sebagai bentuk pemerintahan. Ciri-ciri dari bentuk pemerintahan republik ialah jabatan, birokrasi atau bisa kita singkat menjadi PNS atau ASN, dan jabatan politik, bupati, gubernur, presiden, dan lain-lain terbuka siapa saja
boleh mendaftar. Selain itu baik jabatan birokrasi maupun politik terdapat batasan masa jabatan tenggang waktu. Bentuk pemerintahan antara RIS dan Indonesia tahun 1945 tidak mengalami perubahan, tetap menggunakan bentuk pemerintahan republik. Namun untuk sistem pemerintahan mengalami perubahan, semula menggunakan sistem presidensil kemudian diganti menjadi sistem pemerintahan parlementer. Ciri-cirinya ada di bawah seperti ini. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil: 1. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh satu orang, presiden. Presiden bertugas sebagai simbol negara dan kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer: 1. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh yang berbeda. Kepala negara hanya sebatas sebagai simbol negara dan kepada pemerintahan bertugas menjalankan roda pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, kepala pemerintahan mempertanggungjawabkan pemerintahannya kepada parlemen atau anggota dewan. Permasalahan RIS di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, 1 ekonomi, 2 kepegawaian, 3 militer. Masa pemerintahan RIS di Indonesia bisa dikatakan cepat berakhir karena dimulai sejak tanggal 27 Desember 1949 dan bubar pada tanggal 17 Agustus 1950. Dalam waktu belum genap 1 tahun, RIS mempunyai berbagai macam permasalahan yang nantinya menjadi salah satu penyebab bubarnya negara Republik Indonesia Serikat. Permasalahan pertama Republik Indonesia Serikat adalah tentang kemerdekaan Indonesia menjadi bahan perdebatan semenjak RIS berdiri. Kata penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia Serikat dinilai sebagai kemerdekaan Indonesia hasil pemberian dari Belanda. Hal ini banyak karena mereka menganggap Indonesia merdeka dengan cara berjuang sendiri, bukan diberikan oleh Belanda, dan tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Selain bermasalah dalam status kemerdekaan, permasalahan kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Terdapat 2 permasalahan utama yang menjadi pokok bahasa, yaitu inflasi dan defisit. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga barang secara terus-menerus dan umum. Jadi pada masa pemerintahan RIS, ekonomi Indonesia mengalami kenaikan harga barang yang secara terus-menerus dalam jangka waktu kurang 1 tahun. Terjadinya inflasi ekonomi RIS juga terganggu oleh defisit. Defisit adalah anggaran ketika pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Hal ini terjadi di masa pemerintahan RIS. Pengeluaran belanja negara banyak namun pemasukan yang didapatkan negara sedikit, sehingga negara mengalami defisit. Dalam bidang ekonomi, sedangkan permasalahan yang keempat terjadi permasalahan dalam bidang kepegawaian. Permasalahan di bidang ini masih ada hubungannya dengan permasalahan ekonomi. Akibat keuangan negara yang defisit mengakibatkan pemerintah kekurangan dalam membayar gaji karyawan. Karena kurang dalam membayar gaji karyawan, kemudian RIS membuat kebijakan untuk memangkas prajurit atau tentara. Kemudian para tentara yang dipangkas tersebut diarahkan dalam pekerjaan-pekerjaan sipil atau disebut pengkaryaan militer. Sedangkan permasalahan terakhir atau permasalahan kelima terjadi dalam tubuh militer APRARIS. Pasukan militer RIS bernama APRARIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Angkatan perang ini terdiri dari kekuatan tentara yang awalnya bermusuhan, yaitu TNI dan KNIL. TNI merupakan tentara yang mendukung Indonesia fase Indonesia merdeka, sedangkan KNIL merupakan tentara yang dibentuk Belanda bertugas di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Kemudian setelah negara Republik Indonesia Serikat terbentuk, kedua kekuatan militer yang berseteru tersebut disatukan. Namun pada kenyataannya di dalam APRARIS terjadi gesekan KNIL dan TNI. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Pinan Betulo, kelas 12 IPA 4, kelompok 2 PPKN. Nah, saya berdiri di sini ingin membahas akhir Republik Indonesia Serikat. Perlu kita ketahui, tidak sampai setahun pemerintahan RIS bubar.
Bubarnya pemerintahan RIS sudah mulai terasa sejak sebulan setelah RIS dibentuk, yaitu pada Januari tahun 1950. Adapun kronologis akhirnya Republik Indonesia dari Januari sampai Agustus sebagai berikut. Selama Januari terdapat demonstrasi di beberapa negara bagian seperti negara Jawa Timur, negara Madura, dan negara Jakarta. Demonstran menganggap bahwa Sabang sampai Merauke adalah sama dan menuntut negara bagian bergabung dengan Republik Indonesia. 30 Januari 1950. Wali Negara Pasundan RAA Wiranata Kusuma mengundurkan diri dari jabatan Negara Pasundan dan mandat dikembalikan ke Raden Mas Sewaka tanggal 8 Februari 1950. Di bulan Maret sampai April, wilayah otonom banyak yang bergabung ke RI seperti Kalimantan Timur, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Tengah, Bangka, Belitung, dan Riau. 8 Maret 1950, karena banyak wilayah yang ingin bergabung dan agar tidak menyalahi UUD RIS, kemudian RI membentuk UU Darurat nomor 11 tahun 1950 tentang tata cara bergabung dengan Republik Indonesia. 5 April 1950, negara bagian yang tersisa di RIS hanya 3 negara, yaitu RI, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. 9 Mei 1950, RI, NIT, dan NST melakukan perundingan dan menghasilkan UUD sementara tahun 1950. 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat bubar. Tidak berlakunya UUD RIS. Untuk sementara waktu konstitusi diatur dalam UUD S 1950. Saya Gisa Permatasari. Di sini saya akan membahas tentang pemberontakan Andi Agis. Pemberontakan Andi Agis merupakan pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Agis, seorang mantan perwira KNIL, pada 5 April 1950 di Makassar. Tindakan itu dilakukan untuk mempertahankan posisi negara Indonesia Timur yang enggan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Agis beranggapan bahwa para perwira APRIS harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi di wilayah negara Indonesia Timur yang dinilai didalangi oleh pemerintah. Pemberontakan ini dilakukan di bawah pimpinan Kapten Andi Agis, seorang mantan perwira tentara Hindia Belanda KNIL yang baru saja bergabung di APRIS. Pemberontakan ini ia lakukan karena menolak masuknya pasukan APRIS dan ingin mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Latar belakang, Andi Agis merupakan seorang mantan perwira KNIL yang bergabung menjadi perwira APRIS dan selanjutnya diterima sebagai perwira APRIS. Pelantikannya disaksikan oleh Letkol Ahmad Yunus Mokuginta yang merupakan Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur. Namun, Andi Agis justru menggerakkan pasukannya yang terdiri atas mantan perwira KAIL atau KNIL lainnya untuk menyerang markas APRIS dan menyandra sejumlah perwira APRIS termasuk Letkol Ahmad Yunus Mokuginta sendiri. Setelah berhasil menguasai Makassar, Andi Agis menyatakan bahwa negara Indonesia Timur harus dipertahankan. Ia menuntut agar para perwira APRIS harus bertanggung jawab terhadap gangguan keamanan di wilayah negara Indonesia Timur yang menurutnya didalangi oleh pemerintah. Peristiwa pemberontakan oleh Andi Agis beserta pasukannya telah memberikan dampak yang cukup berpengaruh bagi Indonesia, antara lain penyerangan ke markas TNI, bergabungnya NIT dengan NKRI, terbentuknya pasukan bebas, dan penyerangan markas Panglima Teritorium. Nama saya Esa Aulia Ramadhani. Di sini saya akan membahas tentang pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA adalah kelompok milisi pro-Belanda yang muncul di era Revolusi Nasional. APRA dibentuk dan dipimpin oleh mantan Kapten KNIL atau Koninklijk Nederland Indisch Leger atau Tentara Hindia Belanda Raymond Westerling. Mempertahankan bentuk negara federal karena menolak Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terlalu Jawa sentris di bawah Soekarno-Hatta. Terjadinya perang APRA ini didasari dengan adanya hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar atau KMB pada Agustus 1949. Hasil dari KMB yaitu kerajaan Belanda akan menarik pasukan KAIL dari Indonesia.
Tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Keputusan ini lantas membuat para tentara KNIL merasa khawatir dan mendapatkan hukuman serta dikucilkan dalam kesatuan. Dari kejadian tersebut, kemudian komandan dari Kesatuan Khusus Depot Spesial Tropen atau DST, Kapten Westerling, ditugaskan untuk mengumpulkan para disertir dan anggota KNIL yang sudah dibubarkan. Sebanyak 8.000 pasukan berhasil terkumpul. Selanjutnya, target utama dari operasinya adalah Jakarta dan Bandung. Jakarta sendiri pada awalnya 1950 tengah sering melakukan sidang kabinet RIS untuk membahas kembali terbentuknya negara kesatuan, sedangkan Bandung merupakan kota yang belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi. Ditambah dengan Bandung sudah lama menjadi basis kekuatan militer Belanda. Gerakan ini pun kemudian mereka namai dengan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pada 5 Januari 1950, Westerling sudah mengirimkan surat ultimatum kepada RIS yang berisi tuntutan agar RIS menghargai negara-negara bagian terutama Pasundan. Bahkan pemerintah RIS juga diminta untuk mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Surat ultimatum ini tidak hanya meresahkan RIS saja, tetapi juga beberapa pihak Belanda. Guna mencegah tindakan Westerling, Hatta mengeluarkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Westerling. Jenderal Preden pun bersama Menteri Pertahanan Belanda yang merasa resah dengan ultimatum ini kemudian menyusun rencana untuk mengevakuasi pasukan RST tersebut. Namun upaya mengevakuasi RST gabungan Baret Merah dan Baret Hijau sudah terlambat untuk dilakukan. Westerling sudah lebih dulu mendengar rencana penangkapan tersebut sehingga ia mempercepat pelaksanaan kudetanya. Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temui di jalan. Sementara Westerling menyerang kota Bandung, anak buahnya Sersan Major menuju ke Jakarta untuk menangkap Presiden Soekarno dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan. Sayangnya karena pasukan KNIL dan Tentara Islam Indonesia TII tidak muncul untuk membantu Westerling, serangan di Jakarta mengalami kegagalan. Setelah melakukan pembantaian di Bandung, seluruh pasukan RST kembali ke tempat mereka masing-masing. Meskipun sudah banyak korban jiwa, Westerling tetap tidak tinggal diam. Ia berniat untuk mengulang kembali tindakan tersebut, namun upaya keduanya ini gagal sehingga kudetanya pun tidak berhasil dilakukan. Kegagalan kudeta yang dilakukan Westerling terhadap RIS menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling, dan ia terpaksa melarikan diri ke Belanda. Larinya Westerling ini kemudian membuat APRA berdiri sendiri tanpa adanya seorang pemimpin yang kuat. Oleh karena itu, APRA resmi tidak kembali berfungsi pada Februari 1950. Nama saya Fitri Padilla. Di sini saya membahas tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS ini merupakan suatu gerakan yang tidak hanya ingin memisahkan diri dari negara Indonesia Timur, melainkan untuk membentuk negara sendiri yang terpisah dari wilayah RIS. Pada awalnya, Sumokil, salah seorang mantan Jaksa Agung NIT ini, juga pernah terlibat dalam pemberontakan Andi Ajis. Akan tetapi setelah upayanya untuk melarikan diri, akhirnya dia berhasil meloloskan diri dan pergi ke Maluku. Selain itu, Sumokil juga dapat memindahkan anggota KNIL dan pasukan Baret Hijau dari Makassar ke Ambon. Tri Sumokil, Proklamator Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang pemberontakan Andi Ajis, Westerling, dan Sumokil memiliki kesamaan tujuan, yaitu mereka tidak puas terhadap proses kembalinya RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan yang mereka lakukan menggunakan unsur KNIL yang merasa bahwa status mereka tidak jelas dan tidak pasti setelah KMB. Keberhasilan anggota APRIS mengatasi keadaan yang membuat masyarakat semakin bersemangat untuk kembali ke pangkuan NKRI. Namun, dalam usaha untuk mempersatukan kembali masyarakat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, terjadi beberapa hambatan yang diantaranya teror dan intimidasi yang ditujukan kepada masyarakat. Terlebih setelah teror yang dibantu oleh anggota polisi yang telah dibantu dengan pasukan KNIL, bagian dari Korps Spesial Tropen yang dibentuk oleh seorang kapten bernama Raymond Westerling
yang bertempat di Batu Jajar yang berada di daerah Bandung. Aksi teror yang dilakukan tersebut bahkan sampai memakan korban jiwa karena dalam aksi teror tersebut terjadi pembunuhan dan penganiayaan. Pada tanggal 20 April tahun 1950, diajukannya mosi tidak percaya terhadap Permen NIT sehingga mendorong Kabinet NIT untuk meletakkan jabatannya dan akhirnya Kabinet NIT dibubarkan dan bergabung ke dalam wilayah NKRI. Kegagalan pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Agis menyebabkan berakhirnya NIT, akan tetapi Smokil bersama para anggotanya tidak akan menyerah untuk melepaskan Maluku Tengah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dalam perundingan yang berlangsung di Ambon dengan pemuka KNIL beserta IR Manusaman, ia mengusulkan supaya daerah Maluku Selatan dijadikan sebagai daerah yang merdeka dan bila perlu seluruh anggota dewan yang berada di daerah Maluku Selatan dibunuh. Namun usul tersebut ditolak karena anggota dewan justru mengusulkan supaya yang melakukan proklamasi kemerdekaan di Maluku Selatan tersebut adalah kepala daerah Maluku Selatan, yaitu J. Manuhutu. Akhirnya J. Manuhutu terpaksa hadir pada rapat kedua di bawah ancaman senjata. Tujuan dari pemberontakan ini, pemberontakan RMS yang didalangi oleh mantan Jaksa Agung NIT, Smokil, bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. Sebelum diproklamasikannya RMS, Gubernur 9 serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan Partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap NKRI untuk memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan RI. Di sisi lain, dalam menjelang proklamasi RMS, Smokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap NKRI diancam dan dimasukkan ke penjara karena dukungannya terhadap NKRI dipandang buruk oleh Smokil. Upaya penumpasan pemberontakan ini, dalam upaya penumpasan, pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cara berdamai. Cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh seorang tokoh asli Maluku, yakni Dr. Leimena. Namun, misi yang diajukan tersebut ditolak oleh Smokil. Selanjutnya, misi perdamaian yang dikirim oleh pemerintah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu langsung dengan pengikut Smokil. Karena upaya perdamaian yang diajukan oleh pemerintah tidak berhasil. Akhirnya pemerintah melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan RMS dengan mengarahkan pasukan Gerakan Operasi Militer GOM 3 yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama A.E. Kawilarang yang menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Setelah pemerintah membentuk sebuah operasi militer, penumpasan pemberontakan RMS pun akhirnya dilakukan pada tanggal 14 Juli 1950. Dan pada tanggal 15 Juli 1950, pemerintahan RMS mengumumkan bahwa RMS, Negara Republik Maluku Selatan, sedang dalam bahaya. Pada tanggal 28 September, pasukan militer yang diutus untuk menumpas pemberontakan menyerbu ke daerah Ambon. Dan pada tanggal 3 November 1950, seluruh wilayah Ambon dapat dikuasai termasuk Banteng, New Victoria yang akhirnya juga berhasil dikuasai oleh pasukan militer tersebut. Dampak dari pemberontakan ini yaitu pada tahun 1978 anggota RMS menyandera kurang lebih 70 warga sipil yang berada di gedung pemerintahan Belanda di Assen-Wasseran. Teror tersebut juga dilakukan oleh beberapa kelompok yang berada di bawah pimpinan RMS, seperti kelompok bunuh diri di Maluku Selatan,
Dan pada tahun 1975, kelompok ini pernah merampas kereta api dan menyandera 38 penumpang kereta api tersebut. Pada tahun 2002, pada saat peringatan proklamasi RMS yang ke-15 dilakukan, diadakan acara pengibaran bendera RMS di Maluku. Akibat dari kejadian ini, 23 orang ditangkap oleh aparat kepolisian. Setelah penangkapan, aktivis tersebut dilakukan. Mereka tidak menerima penangkapan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Aksi pengibaran bendera tersebut terus dilakukan. Pada tahun 2004, ratusan pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kudamati. Akibat dari pengibaran bendera ini, sejumlah aktivis yang berada di bawah naungan RMS ditangkap, dan akibat dari penangkapan tersebut terjadilah sebuah konflik antara sejumlah aktivis RMS dengan kelompok NKRI. Tidak cukup dengan aksi tersebut, anggota RMS kembali menunjukkan keberadaannya kepada masyarakat Indonesia. Kali ini mereka tidak segan-segan untuk meminta Pengadilan Negeri Den Haag untuk menuntut Presiden SBY dan menangkapnya atas kasus hak asasi manusia yang dilakukan terhadap 93 aktivis RMS. Peristiwa paling parah terjadi pada tahun 2007, di mana pada saat itu Presiden SBY sedang menghadiri Hari Keluarga Nasional yang berlangsung di Ambon, Maluku. Ironisnya, pada saat penari Cakalalele masuk ke dalam lapangan, mereka tidak tanggung-tanggung untuk mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden SBY.